sosok, tetapi mempunyai sifat. Sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala sama dengan sifat YHWH yang disembah oleh Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, dengan Yakub sama. Itu tidak berwujud. Allah kami tidak berwujud. Allahnya Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim dengan Yakub tidak berwujud, itu sama. Tetapi Yesus kalian berwujud. Ya, berwujud apa? Manusia. Sehingga kalian membenarkan soal penyalipan. Kalau kalian mengatakan Yesus tidak berwujud, tidak akan tergenapi yang namanya penyalipan. Karena dia tidak berwujud. Gitu. Selesai dari saya. Oke, baik. Sekarang kita ganti ke Bang Story ya. Oke. Jadi Bentar, Bang. perlu dipahami. Bentar, Bang. Sabar, Bang ya. Aku iniin alarm aku dulu. Oke, dimulai dari sekarang, Bang. Oke, mungkin ada sesuatu yang miss di situ. Kita lihat nih, Allah yang sama atau tidak kan? Allah yang menciptakan yang sama atau tidak? Allahnya di kitab perjanjian lama atau kitab Tanakh mengatakan Adam itu diciptakan di bumi. Itu clear. Tetapi abad ke-7 mengatakan Adamnya diciptakan di surga. Ya beda dong Allahnya. Masa Allah menciptakan dua tempat berbeda? Itu clear nih Nora ya. Gak ada samanya, beda. Abraham memperkorbankan Ishak. Abad ke-7 mengatakan Ismail. Ya beda lah. Beda. Musa membawa dua kitab loh, 10 perintah Allah yang ditulis oleh jemari Allah. Allahnya yang dikenal oleh orang Israel itu menulis dengan jemari. Allah kalian nggak punya jemari. Beda lah. Terus dikatakan Adam mendengar langkah Allah. Oh, ada langkah. Jelas. Allah kalian nggak ada yang punya kaki, jelas lah. Udah, beda. Terus mau disamakan di mana? Sama di mana? Beda kok, menciptakan beda kok. Ya, Nora ya, jangan di framing sama. Namanya pun beda. Maka di pertama kali kan, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Itu jelas. Jangan memperbuatmu patung bagi yang merupai apapun untuk tunduk dan takwa kepadanya. Jelas, gak boleh nyembah kemana-mana, apalagi ke batu. Jelas itu, ya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bahasa itu sangat luar biasa. Jangan pernah menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan samakan dengan ilah lain. Ilah-ilah lain yang mati, beda. Dan itu dalam cerita itu jelas digambarkan bagaimana ilah-ilah lain yang di zaman itu ketakutan dengan Allah Israel. Allah Israel itu dahsyat luar biasa. Ya, maka dipanggil Allah pencipta langit dan bumi. Jelas bahasanya. Dia mengetahui semua isi hati manusia. Karena dia yang membuat dasar segala sesuatu. Maka dengan bagusnya Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman ini yang dikenal dari Adam sampai Malaki. Kita Malaki. Itulah firman Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Dia bersama-sama dengan Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu artinya mengerti. Firman itu adalah Allah. Jelas. Terus kamu bilang Allah kamu tidak berbentuk, tidak zahir. Kamu pembohong, ayatnya ada. Allah itu berwujud, zahir. Jangan disalah-salahkan ya. Jangan terbalik-balik. Oke, silakan. Baik. Terima kasih Bang Storymaker untuk penjelasannya. Silakan Bang Yonandar. Silakan Nandar untuk memberikan penjelasan. Layar saya bisa diperbesar, Cak. Soalnya saya menyampaikan dalil, bukan asumsi. Kalau diperbesar nanti itu nggak ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini Iya, berarti kan saya ini aja ya. Oke. Kan pakai alarm itu Mbak Ica. Oke, jadi baik. kedengaran ya. Oke. Siap. Sebentar ya, saya open camnya gimana nih? Oke. Yang muncul muka ganteng. Sebentar. Salah. Oke. Bercukur kumis ya. Iya, Bunda. Betul.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ica sudah kembali memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan beberapa patah kata terkait apakah temanya Tuhan Islam dan Yahudi itu sama atau dengan Tuhan Kristen gitu ya. Teman-teman perlu diketahui bahwa di dalam ajaran Yahudi tidak pernah Tuhan itu menjelma menjadi manusia. Kita bisa melihat ini di dalam 1 Raja-Raja 8:27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi sejak zaman Nabi Musa, Tuhan itu tidak pernah menjelma menjadi manusia, dan Tuhan tidak pernah menjelma jadi apapun. Makanya di dalam konsep Islam Allahu Akbar, di dalam konsep Yahudi Allah Adonai Gadol, Tuhan itu besar, bukan maha kecil. Karena bumi ini adalah salah satu partikel yang kecil ya kalau dibandingkan dengan galaksi dan tata surya lainnya. Jadi tidak mungkin Tuhan itu menjelma jadi manusia. Ini data ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Nah, kalau kita melihat data-data dari orang Yahudi sendiri, teman-teman, di dalam kitab Keluaran pasal 20 atau Shefer Shemot Ferek Esrim, Misfar Stayim, saya sebutkan di sini, Anohi Adonai Eloheha. Rabi Sa'dia Gaon, ini ya, Targum ya, Rashag Rabi Sa'dia Gaon, di dalam menjelaskan Keluaran 20 ayat kedua kepada umatnya, orang-orang Yahudi mengatakan siapa sosok Adonai di sini? Siapakah sosok Yod, He, Vav, He, huruf tetragramaton itu? Ternyata kita lihat, ini saya kasih tahu caranya, klik ayatnya, kemudian klik Targum, All Targum, lihat Targum Rashag. Di sini disebutkan teman-teman ya, Annallahu Rabbuka. Ya, tulisannya bahasa Ibrani, cara bacanya baca Arab, Rashag, Yudeo-Arabik. Sesungguhnya Allah Tuhan kamu, Allazi akhrajtuka min balad Mesir. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah membebaskan kamu min balad, kota negara Mesir, min bait al-ubudiyah, dari perbudakan. Makanya teman-teman semua yang saya kasihi, kalau kita melihat sejarah Islam ya, orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad tidak pernah mengkritisi terkait sesembahan umat Islam. Tidak dikatakan, loh kok Tuhan kamu Allah, Tuhan aku Yod He Vav He. Nggak pernah seperti itu. Tetapi dikatakan sama, itu orang-orang Yahudi yang hidup dan berdampingan dengan orang-orang Islam. Oke, habis waktu. Habis ya? Ya, silakan ya. Sekarang gantian ke Syakil ya. Oke, makasih waktunya. Memang umat Islam itu mencoba menyamakan antara Allahnya Islam dan Allahnya para nabi. Tapi begini, saudaraku, kita tahu dulu ketika bangsa Israel itu menyebut Tuhan itu dengan sebutan Elohim. Tapi itu juga untuk Elohim, untuk sembahan-sembahan lain. Oleh karena itu Musa bertanya, kalau mereka bertanya siapakah namamu? Tuhan menjawab Yod He Vav He, atau dibaca tajwid ini Yahweh. Dan Allah, dan ini itu beda dengan Allahnya Islam. Islam itu nggak akan mengakui namanya Yahweh itu. Ketika baru lahir langsung diajari Allahu Akbar, Allah, sampai akhirnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bahkan Muhammad dalam hadisnya, aku diperintahkan untuk memerangi sampai orang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu bagi orang Islam, itu Allah itu adalah nama. Dan nggak ada yang lain, nggak akan mengakui Yahweh Elohim, nggak akan. Nandar jangan turun. Ini aku mau jelaskan apa yang kamu itu. Kamu yang menyebutkan itu Arab yang diibranikan tadi. Dan apa kehendak Allah dalam
bangsa Israel, orang Kristen dan Islam. Kalau dalam bangsa Israel, dalam orang Kristen, kehendak Allah adalah pemulihan hidup. Oleh karena itu Tuhan berfirman, untuk apa persembahanmu banyak-banyak? Karena Tuhan mau perubahan atau pembaharuan hidup dalam hidup umat Tuhan. Tapi dalam Islam itu lain. Kerjakanlah amal soleh, maka tertulis amaluna amalukum. Amalmu, perbuat banyak amal. Itu lain konsepnya. Dan seperti saya katakan tadi, dalam ajarannya juga lain. Jadi apa saja yang ada dalam kitab para nabi, itu yang ditulis itu semua diserang-serang dalam Islam. Oh bukan Ishak yang dipersembahkan, tapi Ismail. Bukan Yesus mau disalib, tetapi itu kan memutarbalikkan semuanya. Ada bantuin orang aku. Jadi nggak apa-apa. Masih 27 detik. Ya itu memutarbalikkan semuanya. Tapi dengan ajaran itu memutarbalikkan semuanya. Jadi ingat kehendaknya dan kehendak itu juga lain. Ada nggak? Oleh karena itu orang yang paling dibenci dalam Islam itu satu orang Yahudi. Karena orang Yahudi nggak akan mengakui Allah itu. Yang kedua itu Kristen. Sampai kapanpun itu yang dibenci. Siapa yang saya katakan tadi aku tulis. Ya itu saya dulu. Mengenai itu bagi kita mengenai Allah. Bang Cakil. Oke deh, makasih. Iya, di sini kita ambil temanya jangan keluar dari tema ya teman-teman ya. Dan kalau bisa diskusi itu dengan paparan yang benar-benar dari data, dan juga kalau bisa saling menanggapinya, jangan keluar dari tema ya. Silakan, silakan Bang. Sekarang dari Bang Alif ya. Habis itu ke Bang Mozart ya, Bang Mozart. Aku izin, ini orang Islam lagi pada sholat ini, aku lagi azan ini, aku nggak enak itu. Aku off dulu ya, sebentar ya. Siap. Ya, Oke. cuman Oke, baik. Oh, tapi orangnya udah pergi ya, udah nggak apa-apa. Tadi sebenarnya ada hal yang perlu ditanggapi ya, karena dari pernyataan-pernyataannya bahwa misal tadi mengucap kalimat umat Islam itu melintir, mestinya tidak ada Allah selain Tuhan, kan gitu. Tapi umat Islam membuatnya menjadi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu mohon maaf sekali, itu tidak pernah belajar tentang data. Tidak pernah belajar tentang data dan mengkritisi pernyataan-pernyataannya gitu. Karena jelas Allah itu nama Tuhan Sang Pencipta. Makanya tadi kalau mengutip kalimat itu, tapi abangnya udah pergi ya, saya cuma meluruskan aja karena tadi juga nggak enak kalimatnya, saya lupa menanggapi. Ketika melihat saja versi terjemahan dari kawan-kawan itu pun berbeda-beda posisinya. Misal ketika mengutip kitab Ulangan bahwa dengarlah wahai orang Israel itu, Allah adalah Tuhan kita, Allah itu Esa. Itu di terjemahan lama tuh begitu. Terjemahan baru, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini justru ini yang dibikin orang itu kebingungan sendiri, terutama yang dipahami oleh kawan-kawan Kristen. Nah oke, saya langsung tanggapi dulu ya. Ini saya bilang tadi asumsi karena bukan data. Nah, lalu kembali lagi mengenai Tuhan itu, ya Allah itu kan Sang Maha, meliputi seluruh makhluknya, ya meliputi seluruh makhluknya. Bang Mozart itu tadi sedang mengungkapkan sendiri, membantah sendiri. Tuhan turun bersama Abraham, lalu Tuhan yang ada di langit menurunkan malapetaka. Tapi ini bukan dua Tuhan, tapi sedang menjelaskan posisinya ada dua Tuhan. Itu kan repot. Kalau dipahami itu yang turun menemui Abraham itu kan para malaikat. Dia itu utusan Tuhan gitu loh, utusan Tuhan yang datang menemui para nabi. Tuhan itu nggak perlu naik turun. Tuhan itu meliputi seluruh makhluknya. Mengenai tadi dalil bahwa tidak ada yang sanggup semesta ini bumi ini yang kecil, tadi kan Anda sudah bawakan ayatnya di raja-raja itu. Nah itu udah jelas kayak gitu, malah bagus. Justru memang Tuhan itu tidak seperti itu. Ada konsekuensi kalau memang Tuhan mau benar-benar turun ke bumi menemui makhluk-makhluknya yang sebenarnya tidak disepakati dalam konsep Yahudi. Saya yakin karena yang diketahui oleh Yahudi adalah itu malak Yahweh atau malaikat Tuhan gitu loh.
Malak Elohim menyebutnya. Nah, maka konsekuensi kalau benar-benar Tuhan yang turun ya, benar-benar Tuhan yang turun menemui apa itu namanya ke Adam, berarti kamu juga harus akui memang Tuhanmu itu kalah ketika bergelut dengan Yakub. Karena di situ kalimatnya Yakub bergelut dengan Allah, dengan malaikat, dan Yakub menang. Tuhanmu kalah, Yakub menang. Tuhanmu turun ke bumi, bergelut dengan Yakub, Tuhanmu kalah. Ini kan nggak masuk dalam konsep ketuhanan. Masa Tuhan kalah sama makhluknya, sama Yakub, dan Yakub itu yang akan menjadi cikal bakal Oke. Israel, kan gitu. Bang Alif Seperti sudah itu. kelar. Siap. Oke, makasih. Oke. Silakan Bang Mozat ya. Diperbesar layar kah? Bentar, saya Siap. open dulu. Bentar. Oke. Oke ya, jadi saya tanggapi dari Nora dulu yang mengatakan bahwa Musa melihat cahaya. Jadi kita buka dalam Keluaran 33 ayat ke-11. Bunyinya begini, Nora dibaca baik-baik, ini satu ayat aja ya. Dari sini dibaca. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah, jadi jelas bahwa narasi Nora itu di Al-Quran dia, bukan di Alkitab. Tetapi Musa itu melihat Tuhan secara langsung. Itu sangat jelas. Lalu Nora masih belum paham juga, saya buka lagi. Kejadian 32 ayat ke-10. Bunyinya begini. Kejadian 32 ayatnya ke-10 bunyi begini. Ayat 30, sorry ya, ayat 30. Dia bunyinya begini, Nora dilihat. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi mereka melihat Tuhan secara langsung. Bukan seperti narasi Al-Quran Anda. Memang Tuhan yang Musa itu beda dengan Tuhan Anda. Tidak bisa Anda paksa. Dan Tuhan Anda tidak pernah mengajarkan penebusan dosa lewat darah. Lalu kita kembali ke Nandar. Lucunya Nandar membawa kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Ini Nandar, saya kasih paham kamu 1 Raja-Raja 8 ayat ke-27. Jadi di ayat ini Nandar mengangkat begini. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Itu kau harus paham narasinya. Kalau mau paham, kita baca dari ayat ke-18. Ayat ke-18 itu bahwa Tuhan menjanjikan, ini nih, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Jadi Tuhan tidak mau Daud yang mendirikan rumahnya. Kita baca ke ayat 20. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan. Jadi Salomo yang membangun bait Allah. Ketika Salomo membangun bait Allah, ini 2 Salomo. Di situ dia mengatakan bahwa walaupun dia membangun bait Allah, tetapi bait Allah itu tidak bisa menampung eksistensi Tuhan. Bukan berarti dia mengatakan Tuhan tidak bisa turun ke bumi. Narasi Anda itu fatal. Jangan Anda comot ayat, Nandar, lalu Anda bernarasi. Lalu Pak Alif mengangkat Kejadian 19 ayat 24 ini, Pak. Ini kitab Musa loh. Kejadian 19 ayat ke-24. Ini bukan narasi saya. Kau baca baik-baik ya. Aduh, blur lagi. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Kalau kita baca dari ayat ke-18, Tuhan sedang bersama-sama dengan Abraham. Jadi di sini jelas Pak Alif bahwa Tuhan mewahyukan dirinya lewat perantaraan firman-Nya. Yang bisa menjawab itu adalah 1 Samuel 3 ayat 21. Ketika kita baca ini, ayatnya jelas ya. Tuhan menampakkan diri di Shilo sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Oke, waktu habis sudah ya. habis. Iya. Kak Nora kan begini bingung ya Kak Nora. Biar Bang Yonatan sama Ustadz Ali aja ya. Nggak apa-apa. Biar enak. Soalnya bingung begini ininya. Oke, sekarang kembali ke ke si Nandar ya. Aku gede-gedein. Tadi Nandar belum kan ya. Habis itu ke Bang Story ya Bang Story. Lanjutkan. Silakan Nandar, monitor.
Ya. Kita mulai dari sekarang ya. Ya, tadi saya sudah menyampaikan ya, memang susah ya. Apakah Tuhan Islam dengan Yahudi itu sama? Sama. Bahwa orang Yahudi itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yod He Vav He tidak pernah menjelma menjadi manusia. Itu keyakinan dua agama ya, agama Semitik yaitu Islam dan Yahudi. Saya sudah bertanya langsung kepada orang Yahudi. Jadi di dalam konsepsi Yahudi tidak pernah Tuhan menjelma menjadi manusia. Di dalam ayat ini sangat jelas ya, bahwa bait Allah saja, Baitel ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu Bethel, makanya ada yang namanya gereja Bethel Indonesia. Bethel saja tidak sanggup memuat Tuhan. Jangankan Bethel ya, bahkan langit di atas segala langit pun tidak sanggup memuat engkau. Makanya di dalam Islam disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau di dalam Yahudi Allah atau Adonai Gadol, ya, Adonai Hashem Maha Besar juga. Tidak pernah Tuhan itu adalah Ben Adam. Tidak pernah Tuhan itu anak manusia. Di dalam keyakinan Islam maupun di dalam keyakinan Yahudi. Saya tadi sudah menyampaikan ya kepada teman-teman di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Selain konsepnya sama, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, tetapi Rabbi Sa'dia Gaon, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik karena sinyalnya jelek. Rabbi Sa'dia Gaon ketika menjelaskan hal ini kepada orang Yahudi, ya, Keluaran 20 ayat kedua, tidak pernah menjelaskan bahwa itu adalah manusia, bahwa itu adalah Yesus, tidak pernah. Ini literasi dari Yahudi ya, sangat jelas. Direkam ucapan saya, bacaan saya benar atau tidak, silakan laporan ke Bambang Nursena. Annallahu rabbuka, sesungguhnya Allah Tuhan kamu, alladzi yang sesungguhnya ya, akhraztuka min balad Mesir, yang telah mengeluarkan kamu dari negeri Mesir, min bait al-ubudiyah. Makanya saudara, kalau kita melihat fakta sejarah Islam yang hidup di awal berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, tidak pernah, ingat, tidak pernah ada orang Yahudi mengkritisi, loh, Tuhannya Muhammad kok Allah, Tuhan kami Yod He Vav He Adonai. Tidak pernah. Orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad, bahkan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah, ya, para sahabat waktunya. itu tidak pernah mengkritisi. Aduh, waktu memang ini ya, susah waktu ini ya. Iya. Oke, nanti dilanjut. Oke. Silakan Bang Story monitor, bisa Bang Story? Monitor. Tolong dibantu Bang Mozart Kenapa? ayatnya. Kenapa Bang Bilangan. Monitor. Bilangan. Kenapa Bang? Hah? Bilangan 22 ayat 23 Kak, tolong dimunculkan Kak. Oke, baik. Kita Atau mulai dari memutar sekarang ya. Sebentar. Ya, Bang Mozart bisa gantikan apa untuk layarnya ayatnya biar enak dibaca. Oke, baik. Kita mulai dari sekarang ya, sampai buka ayat Ya. ini ya. Jadi, oke. Jadi di dalam kitab itu dikatakan keledai itu melihat malaikat. Jadi bukan karena melihat malaikat dia kenabian, bukan. Sangat salah fatal itu. Ini yang sangat konyolnya. Keledai aja bisa melihat malaikat. Dan keledai itu berbicara loh. Jadi satu hal kekeliruan kalau melihat malaikat jadi nabi, itu satu kekeliruan besar ya kawan-kawanku. Karena di sini keledai pun melihat malaikat nih, ada nih. Tolong dibaca Bang, ayat 23-nya Bang. Nah, jelas ya. Ketika keledai, ya, silakan. Melihat malaikat. Baca terus Bang. Nanti enak nih baca. Jadi keledai itu berbicara juga. Dia marah kepada Bileam. Kenapa kau pukul aku 3 kali? Bileam tidak. Bileam itu tidak melihat malaikat itu. Tapi keledai bisa melihat malaikat. Apa keledai itu nabi? Bukan. Keledai itu binatang.
hewan. Jadi keledai pun bisa malaikat kalau Tuhan mau. Jangankan batu kamu bilang berteriak tadi. Keledai aja bisa melihat malaikat dibuat Tuhan. Tapi apakah keledai jadi nabi? Terus gimana kalau keledai jadi nabi coba? Bisa bicara keledainya? Bisa. Coba baca terus Bang. Berbicara nggak keledai Bang? Berbicara. Ayat 26 Bang. Makanya hati-hati dalam mengerti ketuhanan ya. Bukan karena malaikat jadi nabi, bukan ya kawan-kawanku ya. Insaf ya, sadar. Tapi karena harus percaya kepada firman Tuhan. Ayat 26 Bang. Oh ayat 7 ya Bang, ayat 7. Ayat 7 ya. Melihat itu tiarap dia kan itu. Kalau dia melihat malaikat tuh. Ayat 28 ya Bang. Ayat 29 ya. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka. Itu. Ayat 28 dibacain Bang. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Iya, jadi itulah pengertiannya Alif ya. Maka waktu dikatakan batu berteriak, Tuhan bisa buka. Itu kuasa Tuhan. Jadi jangan kaget. Kenapa? Keledai aja bisa malaikat. Tapi nabi bukan jadi nabi keledainya kawan. Ya. Jadi kenabian itu bukan karena malaikat ya. Perlu dicatat ya. Oke, itu aja dari saya Kak. Masih ada 23 detik lagi, Bang. Ya, cukup Kak. Oke, baik. Silakan untuk menanggapi Bang Alif. Oke baik, terima kasih. Saya harap sih kawan-kawan juga fokus ke tema ya. Tapi saya ini dulu tanggapi beberapa hal. Pertama mengenai tadi masalah kurban dulu ya. Tadi ada itu yang memang terlewati berkali-kali. Saya akan mengutip di salah satu ayat Al-Quran. Apa makna dari kurban? Oke, silakan mari kita buka sama-sama tahu di surah Al-Hajj ayat 37. Jadi begini ya, ketika masalah kurban. Oh ya, di sini dibukain ya sebentar. Aduh, wah makan waktu ini. Mengenai masalah kurban ini, esensi makna kurban di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaannya dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya kepada kamu. Makna kurban di dalam Islam itu begini. Ketika ada perintah disuruh berkurban, laksanakan. Fasholli lirabbika wanhar. Berkurbanlah. Nah, ketika kita berkurban, yaitu maknanya kita takwa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu maknanya. Nah, itulah bermanfaat mengorbankan binatang, dan binatangnya itu dibagikan, yaitu logis. Nah, bagaimana sekarang kita kembali kepada konsep ketuhanan tadi. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama pun Tuhan itu menganjurkan mengorbankan binatang. Betul, saya setuju. Bahkan Tuhan sangat membenci pengorbanan manusia. Nah, bisa gak kita buktikan? Bisa, oke. Misal nih di kitabnya. Pertama, nah di sini banyak sekali ya. Di kitab Imamat, di kitab Ulangan mereka melakukan persembahan manusia kepada dewa. Ternyata yang melakukan persembahan kepada manusia itu adalah manusia ya. Pengorbanan manusia itu kepada dewa, bukan kepada Elohim, bukan kepada Tuhan, dan Tuhan sangat membencinya. Saya satu ayat aja baca. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala menjadi kekejian bagi Tuhan. Apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan Allah, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan dibakar mereka dengan api bagi Tuhan mereka. Nah, ini pengorbanan manusia ini tidak diajarkan oleh Tuhannya Musa, oleh Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Tetapi kalau di kaum Kristen, Tuhannya justru mengajarkan pengorbanan manusia. Nah, ini nggak sinkron, berarti beda Tuhannya.
Kalau konsep pengorbanan binatang di perjanjian lama dengan di Al-Quran, berarti Tuhannya sama yang nyuruh, satu Tuhan. Tetapi kalau Oke, sudah waktu berbeda, sudah habis, itu Bang. udah lain Tuhannya gitu. Oke, terima kasih. Sebentar Kak, saya open cam dulu ya. Baik. Kalau misalkan buka data nanti saya stop ya, seperti biasa ya. Jadi tidak buka data tidak memakan waktu. Nah, mengeluarkan statement kayak tadi Bang Alif tadi langsung saya stop, keluar data baru langsung saya buka lagi. Oke, silakan. Oke, jadi di sini Pak Alif membawa ke Ulangan 12 ayat 31 ya. Jadi Pak baca dulu ayat ke-30. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Ayat-ayat yang Pak ambil itu, kalau Bapak baca, ini kan Bapak comot ayat. Kalau Bapak baca sampai ke bawah, sampai ke pasal selanjutnya juga, itu adalah orang-orang Israel itu mereka menikah dengan perempuan-perempuan bukan Israel, sehingga mereka mengikuti menyembah berhala. Contohnya dalam Raja-Raja juga Salomo. Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala karena apa? Dia menyerahkan dirinya kepada perempuan-perempuan Kanaan. Nah, jadi jelas Pak bahwa di sini bukan berbicara tentang pengorbanan seperti mengorbankan manusia. Lalu tadi Pak Alif mengambil dalam kitab Al-Quran, mengatakan bahwa kurban dalam Al-Quran itu untuk takwa, untuk bertakwa alasannya. Kita lihat apakah sama dengan di dalam Alkitab. Di pos Kaica, Imamat 5, sorry. Aduh. Bentar ya. Imamat 5 ayatnya yang ke-15. Nah, Imamat 5 ayat 15 bunyinya begini. Ini dibaca baik-baiklah. Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi korban dalam Musa ajarkan itu bukan untuk bertakwa seperti yang Tuhan Anda ajarkan, tetapi untuk penebusan dosa. Ini ayatnya jelas, ini dalilnya. Jadi sangat jelas pula bahwa Tuhan yang Muhammad sembah beda dengan Tuhan yang Musa sembah. Lalu tadi Nandar dia bawa apa lagi tadi tuh? Soal apa tadi yang Nandar bawa ya? Jadi saya mau kasih ya soal ini Nandar. Ini ayatnya saya rasa ayatnya sangat jelas di sini. Ini masih kurang jelas apa lagi teman-teman baca. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Nandar, kalau kau berbicara dengan temanmu saling berhadapan muka, menurut kau bagaimana? Lalu tadi saya sudah ambil lagi di dalam Kejadian 32. Yakub melihat Tuhan. Kejadian 18 juga mau kita lihat. Abraham juga bertemu dengan Tuhan. Jadi di sini dijelaskan bahwa Tuhan itu bertemu langsung dengan para nabi. Nah, makanya dalam Ibrani 1 ini kita pas sebentar terakhir ayat ini. Kita lihat Ibrani ya, Ibrani Perjanjian Baru. Ibrani 1 ayat 1 bunyinya begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Jadi Allah itu berbicara langsung melalui perantaran nabi, bukan perantaran malaikat kepada nabi. Berbicara kepada Israel melalui perantaran para nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Firman itu menjadi manusia. Pewahyuan penampakan diri Tuhan terdapat dalam firman 1 Samuel 3 ayat 21, Mazmur 115 ayat 47, dan Yesaya 55 ayat 11. Puncak pewahyuan Tuhan menampakkan diri itu dalam kedagingan manusia, yaitu Yesus Kristus. Waktu sudah kelar. Nanti Silakan. kalau izin monitoran. saran host, gimana kalau 3 menitnya Muslim, Kristen. Jadi bisa fokus untuk menanggapi, nggak lupa. Oh, boleh, Setuju? boleh. Berarti kita mulai nanti pas Bang Mojat ke Bang Story langsung berdua aja gitu. Kak Yonat setuju nggak nih? Tapi kita kurang lebih 20 menit lagi ya karena mau masuk maghrib. Iya, soalnya udah mau maghrib di sini, Ustadz Alif. Gimana? Boleh. Jadi maksudnya, jadi 3 menit itu untuk berdua. Enggak, bukan. Maksudnya gentiannya itu Muslim selesai. Habis itu baru Kristen dua-duanya gitu. Jadi enak aku Berarti nanggapin. berduanya berarti 6 menit ya. 6 menit berdua ya.
waktunya tetap kan, cuman gilirannya itu habis saya Kang Yonat atau habis Kang Yonat saya gitu. Jadi habis itu Kang Mojat sama Pak Story gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita lanjut aja daripada bingung karena memang Iya, kurang lebih 20 waktu. menit lagi kami mau maghrib juga. Iya. Iya, Iya, namanya silakan. seperti yang kayak waktu. 5 menit, 3 menit dibagi 2 kan. Oke, baik. 3 menit bagi 2 ya, berarti 3 menit bagi 2. Oke, Bukan. nah, bukan. 6 menit Bukan. bagi 2 ya. Maksudnya ya 6 menit bagi 2, satu orang 3 menit Kak. Kan 2 orang. Oke, Satu orang baik. 3 6 menit. menit. Oke, baik. Kalau misalkan besok ada waktu lebih siangan supaya tidak ini bagaimana untuk melanjutkan habis maghriban, karena kan maghrib kita nggak mungkin ini kan pada sholat kan, kita ngambil Iya. waktu. Iya, kalau diskusi itu lebih siangan supaya malamnya sore itu kan tidak ada gangguan seperti itu. Tidak, ya kewajiban ya, sholat itu adalah kewajiban dan itu harus dilakukan. Nah, biar tidak mengganggu diskusi, apakah besok mau kita buka diskusi? Boleh, Boleh. bebas saya mah. Lebih siap lagi. Oke, Siapa? Bang Story dan Bang Mojat, apakah Lebih bersedia? enak malam Mbak Ica sebenarnya. Kalau Malam ya, malam. Oke, kalau malam Jam 8-an boleh gitu. jam 8 ya. Tetapi besok ya, kalau hari ini aku mau ada acara sama anak aku. Bagaimana? Bang Story, Bang Mojat? Bebas. Bebas ya. Berarti besok kita jam 8 malam ya. Bang Story, Siap, Kak. monitor bisa ya? Iya, Oke siap. ya. Oke, kita lanjut sekarang ke ke Nandar ya. Nah, setelah itu kita masuk ke sedikit. Bang Mojat dan Bang Story untuk 6 menit bagi 2. Oke, silakan Yonatan Nandar, dimulai dari sekarang. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa tidak pernah dalam Torah, tidak pernah di dalam keyakinan iman Yahudi Tuhan menjelma menjadi manusia, apalagi menjelma menjadi manusia Yehoshua HaMashiach. Jadi begini ya teman-teman, kita lihat Bilangan 12 ayat ke-6, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Adonai menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Penglihatan maksudnya seperti apa? Aku berbicara dengan dia di dalam mimpi, ya kan? Jadi mimpi teman-teman ya, bukan langsung seperti itu. Kemudian teman-teman, kadangkala teman-teman saudara-saudariku yang terkasih dari Kristen itu adalah sebuah nama ajaib. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Nama Yesus itu bukanlah sebuah nama yang baru pertama kali digunakan oleh Yesus Kristus. Bahkan nama itu telah digunakan ribuan tahun sebelum Yesus, 700 apa 8 ya ribuan tahun ya. Mohon maaf bila salah dikoreksi. Nah, kalau teman-teman Kristen menuhankan Yesus karena sebuah nama, ternyata orang yang kali pertama menggunakan nama Yesus atau dalam bahasa Ibrani Yehoshua adalah Yehoshua ben Naun. Ini orang pertama kali loh yang menggunakan nama Yehoshua, yaitu Sang Juru Selamat. Nah, kita lihat nih diksi Yesus di dalam Greek Bible, di dalam online Greek Bible, Markus 12 ayat 29, sama kan teman-teman ya? Nih, Yesus. Jadi nama Yesus itu bukanlah sebuah nama yang kemudian dipertuhankan gara-gara orang bernama Yesus. Karena sebelum Yesus, bahkan sepantaran dengan Yesus, yaitu Yesus Barabas atau Yehoshua Barabas, itu juga sudah menggunakan nama terlebih dahulu sebelum Yesus Kristus. Kembali ke tema. Jadi tidak ada orang Yahudi yang kemudian mengkritisi, lagi-lagi ya, saya ulangi lagi ya, tidak pernah ada orang Yahudi yang mengkritisi atau membedakan bahwa sesembahan yang disembah oleh umat Islam bukanlah Adonai, bukanlah Tetragrammaton. Orang Yahudi, baik yang hidup di zaman Nabi Muhammad maupun di zaman sekarang, itu menganggap apa yang disembah oleh Muhammad SAW adalah apa yang disembah oleh mereka.
Ini rabi yang otoritatif, teman-teman, menyatakan dengan jelas bahwa Alef, Lamet, Lamet, He adalah Yud, He, Pap, He. Oke, Jadi habis ini yang waktu. perlu. Aduh, habis ya. Iya. Aduh, ya. Oke, sekarang kita ngambil dua ini ya, Bang Mozart ya sama Bang Story ya. Jadi biar enak ya, nanti bisa ditanggapi langsung Bang Alif sama Bang Yonatan. Apa benar begitu? Ya, silakan Pak Story Iya, duluan. iya. Oh, Bang Story duluan ya. Oke, baik. Silakan Bang Story. Kita mulai. Oke, kalau sudah oke bilang ya Bang Story. Bentar. Bang Mozart, tolong di Bang Mozartnya dibesarkan. Oke, Bang Mozart ya. Ulangan berapa tadi? Nah, kita buka temanya supaya temanya lebih jelas dan tidak keluar dari tema. Hakim 10 ayat 6, Bang. Hakim 10 ayat 6. Oke, buka data, langsung kita mulai ya. Apabila sudah memulai, tolong dikasih tahu ya Bang Mozart. Oke, kita mulai dari sekarang Bang Mozart. Oke. Itu disampaikan di sana bagaimana orang Israel menyebut yang bukan Allah Israel itu sebagai Allah lain. Nah, itu banyak itu Allah lain itu. Allah yang bukan berasal dari Yahudi atau Israel. Mereka mengatakan tuh Allah lain. Allah apa aja? Tolong dibacakan Bang Mozart. Allah Bani Amon dan para Allah orang Filistin. Allah orang Moab, ada Allah orang Aram, banyak nih. Allah orang Asyoret. Waduh, keblur. Ya, Ya, tadi banyak. ya Bang Alif membawakan bahwa mempersembahkan manusia kepada dewa. Itu Allahnya orang Moab. Ya, itu Moab itu berasal dari mana? Berasal dari keturunan Lot. Tanya orang Yahudi atau orang Israel, apakah Lot itu nabi? Bukan. Kenapa? Karena Lot itu pernah tidur dengan dua anak laki perempuannya, melahirkan Moab dan Amon. Itulah dewa Molok itu dewa kekejian. Dikatakan di situ tuh. Bani Moab, Bani Amon, Allahnya Moab, Allahnya Amon. Yang saya bingungkan kenapa abad ke-7 itu Allah mengatakan Lot itu adalah nabi. Sementara diceritakan sangat jelas di Alkitab, di kitab Tanakh itu Allah kekejian, dewa Molok itu yang berasal dari mana? Dari keturunan Lot. Dari siapa itu? Anaknya Lot tidur dengan anak perempuannya, lahirlah Moab, Amon. Saya bingung juga kok bisa di abad ke-7 mengatakan itu adalah nabi yang tidur dengan dua anak perempuannya. Terus itu yang dikatakan, yang disampaikan si Alif tadi, dewa kekejian yang mempersembahkan manusia kepada dewa. Sudah mengerti ya teman-teman ya, bahwa itu adalah dewa Molok, dewanya Bani Amon, dewanya keturunan dari Lot. Jelas ya. Dan di setiap kali muncul Allah lain, orang Israel bilang itu dikatakan Allah lain, ilah lain. Jelas. Kenapa? Yang bukan berasal dari keturunan mereka. Itu jelas sekali. Oke, lanjut Bang Moab. Bang Mozart. Masih ada waktu 56 detik. Mau lanjut Bang Mozart, nanti ditambahkan 3 menit. Waktu berjalan. Bang Mozart aja, Bang. Oke. Silakan Lanjut Bang aja, Mozart. terima kasih. Jadi tadi Nandar bernarasi jelas bahwa kata orang Yahudi Tuhan mereka tidak pernah menyerupai manusia, bla bla bla. Kata orang Yahudi Tuhan mereka tidak pernah. Nah, kita lihat aja, kita cek apakah apa yang dikatakan Nandar itu benar atau tidak. Di sini saya akan membukakan Alkitab ya, kitab Musa yang juga dipercaya oleh orang Yahudi. Kejadian 18 ayat pertama dan kedua. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Ingat ya, menampakkan diri. Kalau Nanda tidak tahu definisi menampakkan diri, berarti buka KBBI, akan saya bukakan. Menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya, mereka berlari. Nah, jadi Tuhan ini menyerupai 3 orang. Nanti kalau kita baca di bawah, 3 orang itu berfirman bersama-sama, bla 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 bla. Yang artinya Tuhan menampakkan diri menyerupai manusia, ini ada ayatnya.
Jadi ini kata Alkitab, bukan karangan narasi saya. Lalu Nandar mengatakan bahwa Allahnya orang, ya para rabi mengatakan orang Yahweh itu sama dengan Allah dari umat Islam. Pertanyaan saya cuma satu. Jika memang Tuhan mereka sama dan Yahudi mengakui Allahnya Islam, kenapa orang Yahudi, rabi Yahudi tidak pernah ada naik haji? Bukannya perintah Allah jelas bahwa jika siapa yang beriman kepadaku, jika dia mampu, dia harus menunaikan ibadah haji. Orang Yahudi walaupun dia kaya-kaya, kapan dia menaikkan ibadah haji? Jadi jelas bahwa ini Allah kita berbeda. Ini banyak ayat yang telah kita berikan. Allah kita bisa menampakkan diri, Allah kalian tidak bisa. Allah kita mengatakan penebusan mengorbankan itu untuk penebusan dosa. Imamat 5 ayat 15 tadi jelas untuk penebusan dosa. Sedangkan Allahnya Muhammad itu hanya untuk bertakwa, kan beda. Dan banyak hal lain yang tidak bisa kita samakan. Jadi jangan hanya Nandar ini kan mencomot ayat lalu bernarasi menyimpulkan Alkitab tanpa dia tahu. Jadi sini jelas ya Nandar ya ayatnya. Oke. Jadi yang lebih lucu lagi Pak Alif ini kan hanya mau menyamakan soal keesaan. Aduh telepon lagi. Ya saya ya jadi jelas bahwa Silakan. ya nggak apa-apa dilanjut aja. Jadi jelas bahwa Bang Nandar ayat-ayat Alkitab ini saya baru ambil dari kitab Musa loh dari tadi. Dari tadi saya bernarasi dengan kitab Musa, belum kitab yang lain. Kalau saya bernarasi dengan kitab yang lain, maka bagaimana lagi? Kan kita topiknya Tuhan Musa, jadi saya tidak ambil kitab lain. Nah, dalam kejadian 19 Pak, jelas Tuhan berdiri bersama-sama dengan Abraham dan itu juga telah kita bahas di rumah Anda Nandar, dan si Sueb yang kata Anda pakar Ibrani itu juga mengiyakan face to face. Waktu itu jangan Anda bantah. Si Sueb aja mengiyakan bahwa dia sudah buka. Oh ya betul ini face to face. Nah jadi banyak hal dan juga bukan kepada Abraham, kepada semua nabi. Nah makanya Ibrani 1 ayat 1 tadi katakan apa? Tuhan berbicara melalui perantaran para nabi dengan cara apa? Menampakkan diri. 1 Samuel 3 ayat 21, Tuhan menampakkan diri melalui perantaran firman-Nya, bukan perantaran Jibril. Tuhan Anda mewahyukan diri melalui perantaran Jibril, beda Nandar. Oke ya, jadi waktu saya tinggal berapa detik Kak Ica? 38 detik lagi. 37 38 detik saya mau mengatakan kepada Nandar dan Bang Alif, jangan Anda samakan lagi Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad. Jika Bang Nandar masih mau menyamakan Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad, saran saya datanglah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus agar Anda diselamatkan. Itu aja dari saya Kak Ica, silakan. 16 detik lagi. Duh, kayaknya ini sesi terakhir dulu ini. Ini sudah kan berdua-dua kan? Terakhir aja closing ya. Iya. Soalnya udah mau azan ya. Oke baik. Silakan dari Bang Alif ya. Kang Yonat mau duluan? Mau siapa duluan? Ya silakan Kang Alif boleh. Oke, baik saya sedikit ya. Baik, terima kasih Bang tadi Bang Mojat ya. Oke. Nah, pertama, ketika kami mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa alaihissalam adalah sama dengan Tuhannya umat Islam, saya mengutip dari ayat Al-Qur'an. Itu yang tidak bisa dibantah. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Tuhannya sama itu? Kita melihat dari yang difirmankannya, sifat-sifatnya, karakternya, penjelasannya tentang dirinya, begitu Bang. Nah, makanya ketika di Al-Quran mengatakan bahwa Allahu Ahad, lam yalid walam Allahu Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu satu, esa, Allah itu esa, tempat bergantung seluruh makhluknya, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada sesuatu yang semisal dengannya. Ketika mengutip kitabnya para nabi sebelumnya, ada narasi yang sama di kitabnya, maka itu merujuk kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa, benar, karena tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Jadi Tuhan itu esa yang tidak ada yang sama. Itu poinnya. Nah, ketika tadi mengutip Bang Mojat, oke, saya akan bacakan kitab Anda dulu ya. Saya misal Yeremia 7:31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Tuhan, ingat, Tuhannya dari kitab nabi-nabi terdahulu tidak pernah terbesit di dalam hatinya ada pengorbanan manusia. Tidak pernah. Yang diperintahkan oleh nabi-nabi Tuhan kepada umat-umat terdahulu, kepada nabi terdahulu itu adalah pengorbanan binatang. Dan setiap yang dilakukan
ya yang dilakukan oleh orang pengorbanan manusia, pasti itu pengorbanannya kepada dewa. Dan pengorbanan manusia itu kepada dewa, dan itu yang tidak disetujui oleh Tuhan ya para nabi. Maka ketika ada Tuhan yang menyetujui pengorbanan manusia, itu tidak selaras dengan Tuhannya para nabi, dengan Tuhannya Musa. Itu poin yang perlu ditangkap oleh Bang Mozat. Begitu. Jadi Tuhan itu tidak pernah setuju ada pengorbanan manusia. Tuhannya Musa dan Tuhan para nabi. Yang disetujui dan diperintahkan adalah pengorbanan binatang. Kalau pengorbanan binatang masih selaras dengan Al-Quran, bahwa Tuhan memerintahkan untuk mengorbankan binatang. Esensinya apa? Ketakwaannya kepada Tuhan. Nah, kalau sudah takwa, dekat kepada Tuhan, mau diampuni dosa, itu udah Tuhan, gampang. Masalah pengorbanan pengampunan dosa, ya orang udah bertakwa kok. Oh, afwan, aduh Kang Nandar kelamaan. Allah. 76 masih ada? 4, 3, 2, 1. Kosong. Oke, silakan Bang Nandar untuk dari Bang Nandar. Ya, satu-satu ini Bang Alif, tenang aja Bang. Iya. Nah, jadi ya, tar jangan dimulai dulu ya, aku pakai dulu ya. Sampai data keluar saya akan buka. Habis itu close statement ya teman-teman ya. Jadi Oke, silakan. gini loh teman-teman, aku sebenarnya banyak hal yang ingin aku tanggapi, sayang sekali ya terbatas dengan waktu. Nah teman-teman, ini sosok Daud ini adalah yang berselingkuh loh, yang merebut istri orang, ya Uria. Alkitab sendiri menyebutnya dia nabi nih, Daud ya. Siapakah Daud di dalam Alkitab? Orang Kristen mengatakan Daud ini adalah seorang raja. Tetapi Kisah Para Rasul 29 ayat 30, tetapi adalah seorang nabi. Termasuk Lut sendiri adalah seorang nabi. Saya bisa membuktikannya di lain kesempatan ya. Nah, teman-teman kita lihat di dalam Exodus 20 ayat sebentar ya, mana tadi ya? Saya Exodus 33:21. Fayo Omer lo tukhol lirot et fanaihi lo yirnani ha Adam signalnya lagi signal. Aku jeda dulu, signalnya dibikin dulu. Manusia pun memandang Tuhan. Kenapa? Konsekuensinya adalah tidak akan lagi hidup dia, tetapi dia akan mati. Dalam bahasa Inggrisnya ya, ini ya bisa dilihat ya. Memang Tuhannya para nabi Israel dengan Tuhannya Islam sama. Manusia harus melihat Tuhan secara langsung, maka kemudian kejadian 18 kata Tuhan turun jelma jadi manusia, ini tidak pernah ada pandangan Yahudi semacam itu Mozat. Kita lihat di dalam Genesis 8 ayat ke-1 sampai ke-2. Siapakah saja yang hadir pada saat itu? Ini sama di dalam Islam. Yang pertama adalah malaikat Rafael, yang kedua adalah malaikat Gabriel, yang ketiga adalah malaikat Mikael. Malaikat Rafael di sini tugasnya menyembuhkan lukanya Abraham. Lalu malaikat kedua Gabriel tugasnya memberikan kabar gembira tentang kelahiran Yishak. Kemudian malaikat Mikael panglima perang tugasnya menghancurkan Sodom. Jadi sudah saya katakan, tidak ada sebuah keyakinan dari Yahudi bahwa Tuhan menjelma jadi manusia. Kejadian 18 ayat 1 dan 2, tidak ada seorang rabi Yahudi pun yang memberikan sebuah penjelasan. Mereka yang ngerti Ibrani, yang mengerti segala sesuatunya tentang bahasa mereka, tidak pernah menafsirkan itu. Yang menafsirkan itu justru orang-orang terjemahan. Lah ini kan aneh. Begitu saja ya teman-teman, mudah-mudahan dipahami datanya dari orang Yahudi langsung di dalam Separia bahwa 3 orang yang menemui Abraham adalah malaikat Rafael. Rafa artinya penyembuh, El artinya Allah, Allah Maha Penyembuh. Kemudian malaikat Gabriel artinya adalah pelindung Allah. Oke.
Waktunya habis. Oke, sekarang kita close statement dulu ya untuk diskusi kita di sore hari ini ya. Saya sudah sampaikan besok kita lanjut jam 8 malam untuk buka tema baru pada pukul 8 malam. Saya berharap teman-teman bisa membuka data dan dalil, jangan sampai kita berasumsi liar tentang kitab kita masing-masing. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kita close statement ya, Bang Story Marker dan Bang Mozart ya. Aku minta 5 menit untuk berdua ya. Aduh, kelamaan kayaknya Mbak Ica. Udah masuk ya? maghrib. Oke, baik. 3 menit aja berdua ya. Masuk maghrib Kak Ica ya. Mohon teman-teman, aku dengan segala kerendahan hati ini aku udah berarti maghrib ini. sudah tidak ada Nanti konten dilanjut aja lagi ya. Terima kasih Bang Mojat, Ustadz Alif, Kak Ica dan Story Baker. Terima kasih ya. Kita Bersambung lanjut aja ya. Ya, berarti besok diskusinya kita lanjut bersambung lagi ya. Atau bersambung, Oke, jangan ini closing deh, bersambung ya. aja ya. Ya, Yo, bersambung, ya. bersambung. Oke, baik. Besok jangan lupa ya teman-teman, jam 8 malam Saya izin kita turun. ya baik Bang Ustadz Alif. Terima kasih Ustadz Alif. Besok kita lanjut ya Ustadz Alif. Oke. Oke teman-teman, besok kita lanjut ya diskusi lintas iman pada pukul 8 malam. Pada pukul 4 malam yang narasumber kita dari kekristenan yaitu Bang Mozart, Alifuru dan juga Bang Story Marker. Dan dari Muslim itu ada Ustadz Alif dan juga Yonatan Nandar. Izin 1 menit Kak, siap, boleh, silakan Bang Mozart. Ya, perbesar layar saya Kak. Silakan Bang. Jadi bentar saya open cam ya, 1 menit aja Yang teman-teman. boleh naik ya teman-teman Kristen ya. Jadi saya mau membuktikan bahwa ini aja saya buktikan ya, bahwa narasi Nanda itu kan tidak seperti yang tertulis teman-teman. Tadi kan Anda mengatakan bahwa ada 3 orang malaikat. Rafael itu kan untuk menyembuhkan luka Abraham. Dalam Kejadian 18 ini Abraham tidak ada pernah terluka. Jadi apa yang mau disembuhkan kalau dia tidak terluka? Lalu dia mengatakan 1 malaikat yang menghancurkan Sodom dan Gomora. Tapi kita baca dari Kejadian 19 ayat pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom dan pada waktu petang. Jadi kalau kita baca selanjutnya, yang datang untuk menghancurkan Sodom dan Gomora ini kan 2 orang malaikat ini, bukan 1 orang malaikat. Jadi narasi Nanda tadi kan sudah dibantah oleh ayat Alkitab sendiri. Nah, siapakah malaikat-malaikat ini? Kalau kita baca Kejadian 18, kita perhatikan baik-baik ayatnya. Di situ ketiga malaikat ini berfirman bersama-sama dengan Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan loh. Nah, jadi apakah malaikat bisa berfirman bersama-sama dengan Tuhan? Jadi kejadian ini kan sebenarnya seperti pada kejadian pembaptisan. Kalau kita mau telusuri. Nah, tapi karena mereka juga sudah tidak ada, jadi di sini kan tidak ada Abraham terluka sedikit pun. Nah, jadi Nanda tadi kan dia mengambil 1 rabi, nggak tahu tadi rabi siapa, saya juga tidak dengan namanya baik-baik, lalu dia pukul rata semua rabi. Ya kan, jadi jelas bahwa Tuhan menampakkan diri lewat malak Yahweh itu memang dicatat Alkitab. Jadi Tuhan memang menampakkan diri menjadi manusia, tiang awan, bahkan malaikat, tetapi bukan malaikat Mikael, Rafael seperti yang dikatakan Nandar. Itu dibaca saja teman-teman, Kejadian 18 dan 19 itu sangat jelas. Ya itu aja Kak Ica, makasih. Oke. Terima kasih ya. Itu terakhir saya boleh ngomong Kak Ica? Boleh ya? Jadi jelas ya kawan-kawan ya, bahwa yang disampaikan tadi sudah jelas. Perbedaannya sangat jelas. Adam diciptakan di bumi, bukan di surga. Berarti Allah yang menciptakan berbeda. Itu poin pertama ya. Jadi dasarnya sudah salah. Sudah berbeda. Tanya aja orang Yahudi. Kemarin saya juga diskusi dengan Billy Yahudi. Dia dinyatakan memang Adam diciptakan di bumi. Terus yang kedua, yang dikatakannya tadi, bagaimana yang dikatakan mempersembahkan, itu Ishak, bukan Ismail. Dan jelas di situ memang manusia yang dikorbankan. Bukan lagi bicara yang lain, top istilahnya sudah gambaran itu sudah ada di awal. Jelas itu. Jadi kalau terus dia bilang, Lut Nabi, tanya orang Israel. Tidak pernah orang Yahudi mengatakan Lut itu Nabi. Salah ya kawan-kawanku ya. Jadi yang Nabi itu bukannya Lut.
Ya, salah dia. Terus dia mengambil dewa Molok lagi, mempersembahkan itu. Dia bilang korbannya sama dengan korban orang Israel, beda. Di ayat yang tadi disampaikan Alif itu bukan korban. Jelas itu kok bahasanya tadi, tapi disamakan lagi nih di terakhir. Itulah cara mereka menipu itu. Itu jelas sekali bagaimana kekristenan itu mempunyai benang merah. Jadi jelas, tidak bisa lagi merebatakan. Abraham bukan Ibrahim. Kenapa? Allah sendiri mengganti nama Abraham menjadi Abraham. Keturunan siapa? Ishak, bukan Ismail. Makanya di kitab kita itu sampai 12 rajanya aja dari Ismail ini. Setelah itu nggak ada. Maka mereka kehilangan sejarah lagi. Nah, mengambillah sisilah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang bergelut dengan Daud tadi, Yakub yang disampaikan Alif itu bukannya si Yakub ini menang bergelutnya, bukan. Tapi Yakub ini menahan malaikat tadi supaya jangan dulu pergi, tapi minta diberkati dulu. Itu yang tidak dimengerti oleh mereka. Nah, sekarang Pak Mozart, silakan Pak Mozart. Salam itu. Jadi ini ayatnya jelas Salam ya. semua. Assalamualaikum. Shalom. Ya, jadi di Kejadian 18 minta izin Pak ya. Jadi di Kejadian 18 ayat ke-5, Abraham berkata kepada tiga orang itu begini, biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan, ingat ya, tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan berarti kan tiga orang itu, bukan satu orang. Tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-mu ini. Jawab mereka berfirman bersama-sama loh. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Mereka bertiga berbicara sama-sama, berfirman secara bersama-sama. Apakah malaikat bisa berfirman dengan Tuhan bersama-sama? Itu kan sangat tidak masuk akal seperti narasi Nandar. Buktinya mana? Buktinya di sini. Kita lihat di Kejadian 19. Mana tuh? Bentar ya. Kejadian di iPhone memang kitabnya agak susah nih. Nah, lalu di sini katakan kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi yang Nandar katakan kan tidak seperti dia katakan. Dia katakan hanya satu malaikat yang pergi menghancurkan Sodom. Nah, kedua malaikat itu ke Sodom. Lalu kita lihat ayat ke-24. Di sini biar kita paham bagaimana tiga orang itu bisa berfirman. Ayat 24 bunyinya begini. Kemudian Tuhan ini kan kalau bahasa asli Yahweh. Tuhan huruf besar dan perjanjian lama. Kemudian Yahweh menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yahweh yang dari langit. Nah, jadi di sini kan tidak bisa membatasi eksistensi kemahadiran Tuhan itu. Nah, kenapa kita bingung kalau dikatakan Tuhan ada bersama-sama dengan Abraham, lalu Tuhan dari langit ada dinarasikan Tuhan dari langit. Nah, biar kita paham, kita baca dalam kitab Mazmur 147 ayat ke-15. Biar jelas kayak izin, maaf biar saya ada yang salah. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Jadi yang turun ke bumi ini sang firman. Sang firman turun untuk apa? Mewahyukan diri Tuhan. Makanya tadi di Kejadian 18 dikatakan apa? Abraham bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi ayatnya jelas ya teman-teman. Ya, silakan dilanjut dulu teman-teman. Saya mengamati ya ini forum ini, itu kalau saya boleh menambahkan atau mungkin boleh menyimpulkan itu, kalau dari teman-teman muslim itu kan selama ini itu mereka itu mungkin kayak ingin mematahkan iman ya, maksudnya kayak gini, kayak mereka kan bingung antara Tuhan itu kok bisa jadi manusia kan, sebenarnya mereka kan berputar-putarnya kan hanya di statement itu kan, cuman mereka mungkin memakai banyak ayat gitu ya untuk ini kayak gitu kan, jadinya kan kalau saya mengamati itu kayak jadi perang ayat gitu loh kakak-kakak. Jadi kayak gini, kalau saya sih kita mungkin tidak perlu berdebat ayat A, B, C kayak gitu ya, karena apa ya, itu akan membuang waktu dan membuat mereka juga, sebenarnya mereka itu nggak paham, cuman kan karena mereka ingin mematahkan
ini aja bahwa Tuhan itu tidak bisa jadi manusia kan kayak gitu kan. Kalau saya sih kalau sering diskusi sama teman-teman saya yang muslim tuh saya tuh selalu memberikan statementnya seperti ini. Kita tuh nggak usah membatasi Tuhan. Tuhan itu kalau mereka kan selalu bilang Tuhan itu satu gitu kan. Ya oke, Tuhan itu satu. Saya selalu mengiyakan iya Tuhan itu emang satu. Cuman Tuhan itu bisa loh jadi apa saja, ya kan? Karena keterbatasan cara pikir manusia aja kan, yang seringkali itu membuat kita itu apa ya, kayak sok pinter kayak gitu loh. Terus teman-teman saya juga ngomong gitu. Nah menurutmu ya menurut saya ya Tuhan itu bisa, dia mau jadi manusia, dia mau jadi hewan atau dia mau jadi apa, dia mau reinkarnasi jadi apa, menjelma jadi apapun tuh bisa kayak gitu. Kalau bahasa bodohnya ya, nggak usah pakai ayat gitu ya. Sebenarnya kan mereka tuh juga nggak tahu kan, mereka tuh kan juga karena mungkin dikomporin dengan siapapun itu ustadz-ustadz mereka atau siapa atau ulama-ulama mereka yang sebenarnya mereka sendiri tuh nggak belajar gitu loh. Cuma dia mematahkan aja Tuhan itu ya satu, ya oke betul Tuhan itu satu. Cuman kalau Tuhan mau jadi manusia, ya suka-suka Tuhan kan. Saya selalu menjawab gitu tuh mereka mengajak mereka berpikir gitu loh. Jadi kalau kita manusia itu terbatas cara pikir kita. Sekarang analoginya tuh kayak gini. Manusia itu Makanya di situ kita memberikan penjelasan, Kak. Kalau mereka mempelintir ayat, nah di situ tugas kita untuk meluruskan ayat itu supaya tidak ada yang tersesatkan, seperti itu. ya Nah, apabila ada domba-domba yang menghilang atau domba-domba yang sedang linglung, nah itu akibat apa? Itu akibat penyesatan. Nah, disitulah tugas kita untuk kita meluruskan firman Tuhan itu seperti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Agar domba-domba yang hilang itu, domba-domba yang tersesat itu bisa kembali lagi ke jalan Tuhan. Seperti itu sih Kak Francisca. ya Nah, ya kan. tadi kan Kak Francisca sudah saya sampaikan kan, bagaimana di Arab itu mungkin yang bertemu dengan malaikat itu cuma satu orang. Tetapi Israel, yaitu Yahudi mengatakan di kitab kita, keledai aja pernah melihat malaikat, tapi nggak jadi nabi. Itu yang hebatnya Israel itu, Kak. Jadi Ya, masalah malaikat itu bukan big deal bagi mereka. Karena keledai aja bisa melihat malaikat. dia hanya Tapi berputar-putar di Arab mungkin itu sesuatu yang big deal. Sehingga diangkat sebagai nabi. itu kan berputar. Kenapa kamu itu menyembah Yesus, dia itu hanya utusan tapi kamu sembah-sembah gitu. Nah, terus kalau saya menjawab teman-teman saya yang muslim itu selalu seperti ini loh. Ngapain lu pikirin? Maksudnya ngapain kamu tuh membatasin Tuhan gitu loh. Tuhan mau jadi apa? Ya, dia mau menampakkan diri ke siapa? Ya kan, bahkan kayak tadi itu ya yang kayak Pak Story mereka tadi katakan ya, melalui keledai ya kan, melalui malaikat, melalui keledai menampakkan diri juga bisa gitu loh. Jadi Tuhan mau jadi manusia, Tuhan mau jadi apa? Ya suka-suka Tuhan kan. Nah, di situ tuh mereka berpikir. Nah, kan kadang kan cara pikir kita aja yang kamu berpikirmu bahwa Tuhan itu satu. Sekarang kan saya ajak mereka juga berpikir gitu loh. Manusia itu ada bapak, ada ibu, ada anak loh. Sekarang kalau oke lah, kalau kamu bilang Tuhan itu tidak berbapak, tidak beribu, tidak beranak gitu kan. Loh, kalau Tuhan mau beribu, berbapak, beranak, kenapa kita larang? Ya kan? Manusia aja membelah, sel aja membelah loh. Kalau saya kembali lagi ke mereka kan, itu kalau belajar ilmu biologi ya, sel itu membelah loh. Sel itu membelah bisa jadi banyak. Itu namanya apa? Itu namanya juga sel kan? Ya kan, sel gitu kan. Nah, itu juga sel. Kalau Tuhan membelah dirinya menjadi banyak, itu juga Tuhan. Kalau Tuhan mau membelah dirinya jadi manusia, ya itu juga Tuhan. Di situ tuh mereka berpikir gitu loh. Jadi
kadang kita itu apa ya? Kadang ya itu manusia tuh kayak gitu, Pak. Jadi kayak membatasin Tuhan kayak gitu sih ya. Saya cuman mau sampein aja kayak gitu. Kadang itu mereka itu ya berputar-putarnya nanti di area situ menyerang soal surat Paulus, surat ini, ya kan? Paulus seperti ini, seperti ini. Pada titik itu mereka ya berputar-putar sih. Apa namanya? Yang apa namanya? Kenapa kau sembah manusia kan kayak gitu kan? Tuhan itu satu, iya Tuhan itu satu. Saya selalu juga ngomong itu, tapi kalau Tuhan mau menampakkan dirinya kepada siapapun dan pakai cara apapun, dengan cara apapun, atau pakai perwujudan apapun, yaitu Tuhan. Itulah Tuhan yang berkuasa. Itu loh, manusia aja bisa jadi banyak ya kan? Kenapa Tuhan tidak bisa jadi banyak? Istilah bodohnya itu seperti itu. Ya kan? Manusia sel aja bisa membelah jadi banyak loh. Ya kan? Dulu kita tidak percaya. Ya kan? Kalau masa Tuhan pinjam rahimnya manusia gitu kan. Loh, sekarang teknologi kita pakai rahim orang aja bisa melahirkan anak tanpa pembuahan di luar, pinjam rahim aja kan bisa. Mereka terus berpikir gitu, Pak. Oh, ya betul juga ya kayak gitu. Jadi kayak nah, itu makanya jangan dulu mungkin kamu bilang pinjam rahim manusia itu aneh gitu kan. Sekarang teknologi aja bisa kok. Gitu loh. Kenapa kamu mau punya anak mau pinjam rahimnya orang aja kamu bisa? Sel telur, sel sperma dibuahin di luar, dimasukkan lagi di rahim orang aja bisa? Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa, yang sungguh luar biasa, yang Maha Kuasa, yang yang tidak bisa kita jangkau itu, kenapa dia tidak bisa melakukan itu? Pinjam rahim manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai dalam bentuk dagingan. Nah, dari situ teman-teman muslim saya tuh mulai berpikir, oh iya, betul juga ya kayak gitu. Terus mereka ya jadi berpikir kayak gitu terus. Kayak gitu sih Pak, Kak Ica. Jadi kalau saya ngamatin tuh ini ya, maksudnya saya scroll banyak ini loh, banyak TikTok live yang diskusi soal lintas agama ini. Yang muter-muternya mereka kebanyakan di situ-situ aja sih gitu loh. Ya, betul sekali, Kak. Saya juga menjawabnya ke teman-teman saya muslim di kantor kayak gitu tuh saya menganalogikannya tuh sih kayak gitu. Jadi mereka juga ya terserah, maksudnya kita berpikir logis aja lah gitu loh. Bisa kok gitu loh. Kalau dianalogikan dengan teknologi sekarang gitu. Ya, bisa. Ya, shalom. Shalom, iya. Ya, saya mau meluruskan ya, tadi kisah Rasul 2 ayat 30 yang disampaikan Nandar. Dia menyatakan nabi di situ adalah Daud ya, salah total ya. Saya nggak tahu tuh daya nalarnya seperti apa ya. Itu adalah, nabi di sini adalah merujuk pada Yoel ya. Mbak Ica bisa ke ayat 16-nya ya, sebelum ayat 30 ya. Saya coba bacakan. Nah. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Jadi di ayat 30 ini dituliskan adalah bahwasanya Nabi Yoel ini menyatakan tentang nubuatan Sang Mesias. Satu itu ya. Jadi saya nggak tahu tuh si Nandar seringkali ayat-ayat itu dia bisa pelintir kemana-mana itu, nggak tahu nalarnya yang kurang atau sengaja ya. Tapi kalau sengaja biarlah Tuhan yang menghardik dia ya teman-teman. Kemudian bicara tentang itu ya, persembahan kepada Dewa Molok ya. Tidak pernah tuh kita bawa satu persembahan ke satu mezbah ya, seperti orang mempersembahkan anaknya pada Dewa Molok di zaman itu ya. Jadi kemudian di atas mezbah tuh disembelihlah anaknya gitu ya. Tapi kita berbicara tentang nubuatan Sang Mesias yang harus menderita dan mati di kayu salib. Ya, itu adalah untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini ya, teman-teman ya. Dan di situ juga memang ada keadilan Allah untuk penebusan dosa manusia. Jadi itu yang harus saya koreksi tadi. Jadi memang si Nandar sering sekali saya melihat dia membelok-belokkan ayat ya, nggak tahu sengaja atau tidak sengaja, tapi kalau sengaja biar Allah lah yang menghardik dia. Itu aja teman-teman, terima kasih, saya pamit turun. Oke, thank you, biasa aja, thank you untuk untuk masukannya ya, dan juga penjelasannya tentang Nandar ya, ayat yang dicomotnya. Oke,
berhubung sekarang sudah pukul 6, kita istirahat dulu, dan Bang Mozart atau Bang Story atau Kak Francisca yang bisa menutup doa. Si cewek-cewek aja yang doa, Kak. Oke. Oke, Baik, silakan kita Kak berdoa ya. Francisca ya. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini kami boleh saling berdiskusi. Biarlah roh-Mu membantu kami untuk kami boleh mengerti, Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Engkau, biarlah roh-Mu membukakan mata hati mereka, menyingkapkan kebenaran. Engkau berbicara kepada setiap mereka, Tuhan. Ampuni setiap kami jika kami di dalam berdiskusi ada saling menyerang atau kami menonjolkan ego kami. Ajari kami, Tuhan, untuk kami boleh belajar